بسم الله الرحمن الرحيم على هذه النية ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته الكرام شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. وخاصة هذه الفاتحة لسرها وعلى حفظها وفضيلتها للمؤلف كتاب ذرة الناصحين لشيخنا عثمان بن حسن أحمد الشاكر متعنا الله بعلومه وكراماته وإلهامه كلنا وكلهم أجمعين ببركة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأزواجه وذرياته أجمعين. وبعد, para jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah wa syukurillah, asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illallah wa ilaihin nusyur. Kemudian lanjutkan kembali doanya baginda Rasul, asbahna ala fitratil wa ala kalimatil wa ala dini nabiyyina Muhammad wa ala millati Ibrahim hanifa wa ma kana minal radina billahi rabba wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah, dan seterusnya. Ikhwatal iman, ternyata sering saya jelaskan berulang-ulang, baginda Rasul ini adalah orang yang paling banyak bersyukur sama Allah. Ya, paling banyak bersyukur sama Allah. Makanya ketika Sayyidatuna Aisyah ditanya oleh salah seorang sahabat, "Wahai Aisyah, engkau kan hidup lebih banyak bersama dengan baginda Rasul." Ya, istri yang termuda, cantik, denok, demplon, ya, lebih banyak hidup bersama baginda Rasul, ya, tidak hanya melayani baginda Rasul, dalam perihal pribadi pun beliau yang lebih banyak. Istri-istri yang lain lebih menyerahkan kepada Aisyah, karena istri lain mah dinikahi Rasulullah di atas 50 tahun ke atas, ya kan? Bagaimana Hafsah anaknya Sayyidina Umar dinikahi baginda Rasul, ditinggal suaminya ketika gugur di medan perang, ya. Umurnya sudah 52 tahun Hafsah ini. Istilahnya secara manusiawi, secara biologis mereka memang sudah tidak kompeten lagi kan. Hanya Aisyahnya saja. Maka Aisyah lah yang lebih banyak meriwayatkan hadis-hadisnya. Di samping beliau adalah seorang perempuan yang sangat cerdas sekali, alhamdulillah. Ya. Itulah kepribadian Sayyidatuna Aisyah. Suatu ketika Aisyah ditanya, "Wahai Aisyah ummul mukminin, apakah di sana min ajaibin fi a'malin Nabi? Adakah keanehan dalam pribadi diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Para sahabat padahal yang bertanya. Sahabat aja ingin mengetahui ada yang aneh enggak ya dengan baginda Rasul, Nabi. Apakah dia tidurnya hanya sekedar berdiri kemudian tidur seperti Nabi Sulaiman? Ataukah dia tidak makan nasi karena dia sebagai Nabi? Atau tidak minum air selama hidupnya karena dia Nabi? Kan gitu ya. Sama, keyakinan kita juga sama. Zaman saya, zaman sekarang sama. Kalau dikata kiai, keturunan darah biru, darah hijau, darah kuning, ya, katanya Masya Allah. Ya, sholat cepat aja diterima lah sama Allah. Katanya kelasnya lain, main-main deh.
Bukan itu yang jadi pembahasan. Bukan keturunan kiai, bukan keturunan apa. Ilmu itu tidak menjamin juga dalam perihal masalah sholat. Jangan-jangan justru kita yang bodoh, yang taunya sekedar ngaji kuping, justru ibadah kita lebih tinggi ketimbang mereka, kan gitu. Para sahabat pun merasa ingin tahu banyak. Ada nggak yang aneh dengan baginda Rasul? Karena Rasul sempat dihina juga sama orang-orang kafir. Mali hadar Rasul yang sunnah fil aswa, kan gitu ya dalam surah Az-Zumar. Gimana sih? Masa Rasul jalan-jalan ke pasar belanja, nanteng ketimun gitu kan? Yang sunnah fi hadar aswa, katanya gitu. Mali hadar Rasul. Kan kalau nabi-nabi yang dahulu mah ya gitu. Anzil alaina ma'idatan minas sama, kata Nabi Isa kan gitu. Roh, turunkan dari langit makanan. Takunu aidan li awwalina wa akhirina, untuk makan kami setiap hari dan petang, katanya gitu kan. Kok Nabi kita kok enggak begitu ya? Nah, bilang gitu. Mencemooh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal uaknya sendiri, Abu Lahab uaknya sendiri, ya enggak? Itu mencemooh baginda Rasul karena tahu kencingnya bagaimana. Itu yang namanya juga kecil, masih kecil kan baginda Rasul. Mereka sementara sudah tokoh, gengsinya pula sehingga mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Awas nih. Gengsi inilah di antara sekian banyak penyakit yang menyebabkan hati kita tertutup oleh Allah Subhanahu wa taala dari hidayah. Kibria, sombong. Ya. Imam Ali sering menyebutkan ciri-ciri sombong ada dua kan? Batrul haqi, menolak kebenaran. Orang kalau sudah menolak kebenaran, meremehkan kebenaran, sudah berarti ada titik-titik hitam dalam hatinya. Ya. Kemudian ghamtun nas, meremehkan orang. Anak baru kemarin sore baru belajar dari Al-Barokah aja udah bicara masalah kebaikan. Anir. Biasanya tidak sedikit orang mencemooh gitu. Ente mondar-mandir ke Al-Barokah tetap aja diomelin terus dan lain sebagainya. Ente tetap aja ininya rusak. Semuanya dikaitkan dengan perihal agama. Semuanya dikaitkan dengan perihal agama. Zuyyina lilladzina kafarul hayatid dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu wal ladzina taqaw fawqahum yawmal qiyamah. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Zuyyina lilladzina kafaru. Allah hiasi itu kehidupan di dunia ini indah, damai, tentram, dikasih kekayaan, istidros, dikasih kemudahan dalam berbagai hal. Bagi mereka orang-orang yang kafir, itu dihias itu. Orang senang maksiat, kok lancar-lancar aja kadang usahanya. Oh, gimana? Saya setiap hari ke Al-Barokah. Pulang jam 10 malam, saya datang ke Al-Barokah. Katanya sujud di Al-Barokah mendatangkan berkah. Oh, saya nggak dapat berkat-berkat. Nanti berkatnya kalau selamatan di rumah. Semuanya dikaitkan seperti itu. Zuyyina lilladzina kafarul hayatid dunya. Dihiasi atas diri orang kafir itu indah hidup dunia. Damai, anak-anaknya sampai bisa kuliah. Kita iri melihat mereka. Kok orang-orang Nasrani, orang-orang Batak. Ya maaf ya Pak ya. Anak-anaknya bisa kuliah katanya. Masa iri, pokoknya iri. Indah sekali. Damai, tentram, istri cantik, rumah bagus. Ya enggak? Mobilnya mentereng, anak-anak kuliah semua. Iri kita. Wa yaskharuna minal ladzina amanu. Mereka justru meremehkan, menghina orang-orang yang beriman. Ngapain saya ibadah? Baca kalau melarat aja. Kata-kata yang seperti ini yang akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Allah menghibur. Walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah. Tenang wahai orang yang beriman. Orang-orang yang bertakwa itu kedudukannya lebih tinggi nanti di hari kiamat. Wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Allah akan berikan rizki kepada siapa saja tanpa batas yang ia hendaki. Jangan takut. Dihibur lain pada ayat yang lain. Wa may yattaqillah dan lain sebagainya. Tenang aja, yang penting menjaga diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu diingat ikhwafillah. Banyak contoh lah sudah. Ya, teman-teman kita yang belasan tahun sudah di sini. Di Indonesia usaha ini. Akhirnya usahanya bangkrut dan lain sebagainya. Berangkat ke sini lagi dan lain sebagainya. Itu ada apa di dalam? Mungkin saja karena proses menjemput rezekinya
tidak sesuai dengan alur sunatullah, tidak pernah mau dia mengamalkan kewajiban-kewajibannya sebagai hamba. Maka yang menentukan adalah sekarang akhlak kita di Korea ini. Akhlak kita. Saya ingatkan lagi, akhlak kita yang menentukan barokah langgeng tidaknya hasil usaha kita yang ada. Ya, mau apa kita tidak, kita menjemput barokahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ikhwafillah rahimakumullah, sekelumit mutaqaddimah atau muqaddimah tentang bagaimana kita cara beriman dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.